pemirsa Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Jumat 27 Desember 2024. Kali ini bersama saya Putri Rahmadani Zain. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, informasi pertama, ratusan personil Polres Kota Sibolga diterjunkan untuk melakukan pengamanan Kamtibmas dan pengamanan di lokasi yang menjadi titik berkumpulnya para pemudik Natal dan Tahun Baru. Dari pantauan tim liputan di Terminal Bus Penumpang Kota Sibolga, sejumlah personil Polres Kota Sibolga tampak memberikan pelayanan bagi para penumpang baik yang baru tiba di Terminal Kota Sibolga maupun penumpang yang akan berangkat menggunakan armada dari Terminal Kota Sibolga. Tak hanya itu, para personil Polres Kota Sibolga ini juga melakukan patroli ke sejumlah kawasan di Terminal Kota Sibolga. Hal ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan bagi para penumpang ketika berada di kawasan Terminal Bus Kota Sibolga. Selain di Terminal Bus Penumpang, para personil Polres Kota Sibolga juga bersiaga di dua lokasi berbeda, yaitu di pos pelayanan di Pelabuhan Sibolga dan pos pelayanan di kawasan objek wisata Pelabuhan Hanggar. Kapolres Kota Sibolga AKBP Ahmad Fauzi mengatakan ada sekitar 135 personil Polres Kota Sibolga yang diterjunkan untuk melakukan pengamanan Kamtibmas. Tak hanya memberikan pengamanan, bahkan personil Polres Kota Sibolga juga diberikan tugas untuk mengatasi kemacetan arus lalu lintas selama Natal dan Tahun Baru. Kondisi arus lalu lintas juga masih lancar, belum ada kendala berarti. Arus mudik dari dalam pengamanan Nataru ini kurang lebih 117 personil dari Polres Sibolga, yang pastinya ada penambahan dari stakeholder terkait berkenaan bagaimana upaya optimalisasi kita pengamanan dalam Natal dan Tahun Baru, serta kita juga siap siaga tanggap bencana terkait dengan kondisi cuaca ekstrim akhir-akhir ini. Petugas unit reskrim Polsek Medan Area membekuk 2 dari 3 komplotan spesialis tindak pidana pencurian dengan modus ganjal ATM. Para pelaku telah meraup untung puluhan juta rupiah sepanjang melakukan aksinya di berbagai lokasi di Kota Medan. Rekaman kamera pengawas ini memperlihatkan detik-detik aksi para pelaku di salah satu lokasi anjungan tunai mandiri atau ATM di Kota Medan. Para pelaku yang juga merupakan komplotan spesialis beraksi dengan modus menunggu korbannya datang ke gerai ATM untuk melakukan penarikan uang. Sebelumnya para pelaku mengganjal tempat pemasukan kartu ATM agar calon korban kesulitan dalam bertransaksi. Saat korban kesulitan bertransaksi, para pelaku berpura-pura menawarkan bantuan lalu menukarkan kartu ATM korban dengan kartu ATM palsu yang telah dipersiapkan pelaku lalu menggerus uang milik korban. Kapolsek Medan Area Kompol Hendrik Aritonang mengatakan kedua tersangka pelaku yakni Alex Bobi Hutasoid dan Taufik Hidayat alias David dibekuk berbekal rekaman kamera CCTV setelah adanya laporan dari salah seorang korban yang mengalami kerugian mencapai 64 juta rupiah. Untuk tersangka ada 3 orang, 2 orang sudah tertangkap dan 1 orang masih DPO. Yang DPO atas nama Ilham Saputra alias Ipan yang saat ini sudah ketangkap. 2 tersangka Alex Bobi Irfanda Ustasoid alias Alex dan 1 lagi Taufik Hidayat alias David. Ini dia. Kami sampaikan bahwa Alex ini mendapatkan 7 juta, si David 25 juta, si David 26 juta 500, si Ipan 28 juta 500. Kini polisi tengah memburu seorang tersangka lainnya yang diketahui bernama Ilham. Para tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Pemirsa, Polres Tanah Karo rilis pengungkapan kasus narkoba jenis sabu seberat 1,2 kg dan membeku 4 orang terduga pengedar narkoba berasal dari Kabupaten Labuhan Batu dan Padang Lawas Utara. Satres Narkoba Polres Tanah Karo berhasil mengungkap jaringan narkoba jenis sabu dan menangkap 4 orang terduga sindikat narkoba antar kabupaten. Kapolres Tanah Karo AKBP Eko Yulianto didampingi Kasat Narkoba AKP Harjuna Bangun memaparkan penangkapan tersebut di 2 lokasi berbeda, yakni di Gubuk Perladangan Desa Baganding Kabupaten Karo dan di tepi Jalan Raya Kabanjahe 3 Binanga, tepatnya di SPBU Kacaribu Kabupaten Karo. 4 orang tersangka berhasil diamankan yakni JG 43 tahun
tahun warga desa Beganding, KTP warga Labukan Batu, RS 24 tahun, GS 59 tahun, dan AN 38 tahun. Ketiganya merupakan warga Padang Bolak, Padang Lawas Utara, Paluta. Di lokasi pertama, JG dan JS diamankan saat melakukan transaksi jual beli sabu di gubuk tersebut. Pengembangan kemudian dilakukan berdasarkan pengakuan RS yang menyebutkan adanya dua tersangka lain, yaitu GS ayah dari RS dan AN yang menunggu pembelian sabu dari JG. Barang bukti berhasil diamankan seberat 1,2 kg berupa satu bungkus plastik guanying yang berisi kristal putih seberat 900 gram lebih, 3 plastik klip berukuran sedang berisi sabu dengan berat total 256 gram lebih, satu plastik klip kecil berisi sabu seberat 0,59 gram, kemudian satu timbangan digital, 2 tas kain warna hitam dan satu tas ransel, uang tunai 5 juta rupiah, 3 unit ponsel, 1 sepeda motor, dan 1 unit mobil minibus. 2 unit handphone, Android, Samsung warna biru, 1 timbangan Pascal, 2 tas tangan kain warna hitam, 1 tas ransel warna hitam, 1 unit sepeda motor Suprani 125, dan nomor PK 39 video. Uang tunai 5 juta rupiah, 1 buah kotak warna hitam dengan itu, 1 buah TPI dengan nomor 5221 802 335008. Sementara itu, Polda Sumatera Utara memusnahkan ratusan mesin judi jackpot dan tembak ikan hasil penggerebekan yang dilakukan di Desa Namorube, Julu, Kabupaten Deli Serdang beberapa waktu lalu. Pemusnahan ini dilakukan dengan membakar seluruh mesin judi hingga hangus tersisa abu. Ratusan mesin judi jackpot dan belasan mesin judi tembak ikan dimusnahkan di areal halaman belakang Mapolda Sumatera Utara. Pemusnahan dilakukan dengan membakar seluruh mesin judi hingga hanya tersisa abu. Ratusan mesin judi yang dimusnahkan sendiri merupakan hasil sitaan dari penggerebekan yang dilakukan oleh tim gabungan di Desa Namorube, Julu, Kabupaten Deli Serdang. Dalam kasus ini terdapat 2 wanita yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka dengan peran sebagai kasir. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisnu Hermawan menyebut sepanjang tahun 2024, Polda Sumatera Utara menangani 521 kasus perjudian dengan jumlah tersangka sebanyak 685 orang yang termasuk merupakan pengungkapan terbanyak di Indonesia. Pengungkapan praktek perjudian tidak terlepas dari kerjasama antara Polda Sumatera Utara dan Kodam 1 Bukit Barisan yang sama-sama berkomitmen untuk memberantas praktek perjudian yang ada di Sumatera Utara. Komitmen dari Polda Sumut untuk memusnahkan mesin-mesin judi yang telah berhasil diungkap oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Utara. Hari ini kita akan musnahkan sejumlah 192 mesin jackpot atau dingdong dan 17 mesin tembak ikan. Nah, ini baru hari ini 192 dan 17. Minggu depan ada lagi, kita musnahkan lagi. Minggu depan ada lagi, kita musnahkan lagi. Komitmen kita jelas bahwa kita akan memberantas perjudian di wilayah Sumut. Terkait dengan jumlah tersangka, bagaimana modus operandinya di lapangan, nanti akan dijelaskan oleh Pak Direktur. Sumatera Utara memastikan akan menindak tegas segala praktek perjudian yang ada. 2 tersangka dalam kasus ini kini terancam penjara selama 10 tahun karena dijerat dengan pasal 303 KUHP tentang perjudian. Pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, seorang warga di Deli Serdang tewas diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum sehingga pihak keluarga mendapati kejanggalan melihat kondisi korban sudah lebam di sekujur tubuh dan akan berencana akan melaporkan ke Polda Sumatera Utara. Isak tangis Dumaria Simangunsong pecah setelah melihat jasad suaminya Budianto Sitepu dibawa ke ruang jenazah Rumah Sakit Umum Bayangkara Medan untuk divisum pada Kamis siang. Dirinya tak henti-hentinya berteriak histeris hingga menarik perhatian warga yang berada di rumah sakit tersebut. Dumaria mengaku suaminya ditangkap beberapa oknum yang mengaku dari pihak kepolisian pada Rabu malam, tepatnya di hari pertama Natal di kawasan Sunggal, Deli Serdang. Saat itu korban bersama teman-temannya diduga sedang mabuk di salah satu warung. Warga yang resah sempat memperingati korban dan rekannya
untuk membubarkan diri karena sudah larut malam. Namun pengunjung warung tuak tersebut tidak peduli. Hingga akhirnya polisi yang mendapati laporan warga datang ke warung tersebut, sempat terjadi cekcok mulut antara korban dan pengunjung warung tuak. Sejumlah pengunjung termasuk korban diamankan dan dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut. Dumaria mengaku mengetahui korban meninggal saat ingin menjenguknya di rumah sakit yang dikabarkan mengalami luka akibat perselisihan saat di warung tuak tersebut. Merasa janggal dengan kematian suaminya, istri korban dan keluarga berencana akan melaporkan kasus ini ke Polda Sumatera Utara. Jadi bolak-balik minta tolong aku, datang petugas itu, cobalah langsung ke rumah sakit, Bu. Tolonglah di sana. Kalau apa mungkin kalian dikasih melihat. Nyampe kemari, toh juga nggak dikasih. Tiba-tiba saya lihat dibawa mayat, ternyata suami saya. Masih konfirmasi sama piket tadi, nggak boleh. Kebetulan lewat mayat tadi dibawa. Ku tengok. Di rumah sakit ini? Iya. Pas di situ kami mohon, belum juga boleh. Harus katanya persetujuan kanitnya dulu. Jadi ku tengok lewat. Kenal, ku tengok itu suami saya. Itulah ketahuannya meninggal. Informasi. Sementara itu tewasnya Budianto Sitepu yang merupakan salah seorang tahanan Polrestabes Medan menyisakan sejumlah pertanyaan sehingga pihak keluarga menduga adanya penganiayaan dan Polrestabes Medan akan mengedepankan transparansi dalam penyelidikan kasus yang diduga melibatkan sejumlah anggota Polri ini. Berbagai foto ini diperoleh awak media dari keluarga korban Budianto Sitepu, tahanan Polrestabes Medan yang tewas dengan luka lebam diduga akibat pukulan di bagian tubuh dan wajahnya. Keluarga korban yang mengetahui tewasnya korban sempat histeris di kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara Medan. Amarah pihak keluarga kian memuncak setelah adanya larangan untuk memasuki kamar jenazah dan melihat jenazah korban. Menanggapi hal ini, Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Gideon Arif Setiawan, tak menampik bahwa tewasnya korban yang diduga akibat penganiayaan ini melibatkan sejumlah oknum anggota kepolisian yang bertugas di Polrestabes Medan. Dirinya menyebut peristiwa ini berawal saat korban menimbulkan keresahan dalam hal pengancaman kekerasan di masyarakat dan diamankan oleh sejumlah anggota kepolisian. Lalu dalam proses pengamanan tersebut terjadi dugaan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh para anggota Polri yang bertugas sehingga menyebabkan korban menderita sejumlah luka dan diboyong ke Rumah Sakit Bayangkara Medan hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Dan bahwa beliau tidak meninggal di dalam tahanan, dalam sel atau di kantor polisi. Beliau meninggal di rumah sakit pada hari Kamis kurang lebih jam 10.34. Setelah sebelumnya mendapatkan perawatan, dibawa ke rumah sakit itu pada hari Rabu kurang lebih pukul 15.05. Dan saya sudah melihat juga CCTV-nya, yang bersangkutan sebelumnya mengalami muntah-muntah di dalam ruang penitipan sementara. Kapolrestabes Medan juga menyebut para anggota Polri yang berjumlah 6 orang tersebut kini sedang menjalani pemeriksaan internal terkait dugaan adanya pelanggaran standar operasional prosedur dalam melakukan penindakan dan penangkapan tersangka. Penganiayaan terhadap warga di Deli Serdang yang diduga dilakukan oleh oknum personil kepolisian Polrestabes Medan, istri korban meminta pelaku untuk dihukum seadilnya. Jenazah Budianto Sitepu, korban penganiayaan yang diduga dilakukan oleh oknum polisi, disemayamkan di rumah duka di Jalan Kongsi Medan C Semayang pada Jumat pagi. Satu persatu keluarga dan rekan korban melakukan takziah sembari mendoakan korban untuk yang terakhir kalinya sebelum diantarkan ke pekuburan muslim yang berada tak jauh dari rumah duka. Dumaria Simangunsong, istri korban, mengatakan dengan kejanggalan kematian korban, keluarga sudah melaporkan kasus ini ke Polda Sumut. Istri korban juga berharap aparat penegak hukum agar tidak berat sebelah dalam penyelesaian kasus ini dan memberikan hukuman seadilnya kepada pelaku. Sebelumnya dalam keterangan resmi Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Gideon Arif mengaku ada terjadinya kekerasan dalam proses penangkapan Budianto. Dan peristiwa ini juga 6 personil Polrestabes Medan saat ini tengah diperiksa Polrestabes Medan terkait kasus ini. Berharap mereka dituntut seadilnya, itu aja. Kalau soal hukuman sebenarnya aparat ya yang berwenang di situ. Kalau saya tidak berhak tahu tentang apa hukuman, tapi kan penegak hukum sudah lebih tahu apa yang layak, apa yang wajar untuk
hukuman bagi mereka karena saya lihat kematian suami saya yang tidak wajar. Sebanyak 12 warga negara asing asal Bangladesh menjadi korban penyekapan di salah satu rumah kontrakan di kota Padang Sidimpuan. Ironisnya penyekapan ini dilakukan oleh sepasang suami istri. Beginilah detik-detik penggerebekan yang dilakukan petugas gabungan TNI Polri di salah satu rumah kontrakan yang berada di Jalan Mawar, Kota Padang Sidimpuan. Dalam penggerebekan ini petugas mendapati 12 pria yang merupakan warga negara asing asal Bangladesh disekap di dalam rumah. Penggerebekan ini dilakukan petugas usai mendapat informasi mengenai keberadaan para WNA dari masyarakat setempat. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan petugas, para WNA ini mengaku rencananya akan diberangkatkan ke Australia oleh agen penyaluran tenaga kerja di Bangladesh, di mana para korban ini mengeluarkan biaya senilai Rp27.000 Malaysia atau setara Rp95 juta. Namun mereka malah diselundupkan ke Indonesia melalui jalur perairan gelap di Provinsi Riau. Kemudian para korban ini dibawa ke kota Medan sebelum akhirnya dibawa ke kota Padang Sidimpuan. Tidak hanya mengamankan ke-12 korban, petugas juga berhasil menangkap pasutri yang melakukan penyekapan, yaitu Muhammad Soleh Rana yang merupakan warga negara asing dan Nur Halimah Situmorang. Oleh petugas, pasutri ini ditetapkan sebagai tersangka. Satu yang terduga sebagai pelaku dan sudah kita tetapkan sebagai tersangka berdasarkan gelar perkara, yaitu saudara MSR 38 tahun, kemudian istrinya saudari NS 32 tahun. Hingga saat ini petugas telah berkoordinasi dengan pihak imigrasi Sibolga untuk penanganan para korban. Sementara pasangan suami istri Muhammad Soleh Rana dan Nur Halimah Situmorang dijerat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang saat libur Natal dan Tahun Baru 2025, PT KAI Divres 1 Sumut menambah perjalanan Medan Rantau Prapat sebanyak 2 perjalanan yang telah dioperasikan. Selain 2 perjalanan yang ditambah pada masa libur ini, juga PT KAI mengoperasikan total 396 perjalanan kereta api atau 22 perjalanan perharinya dengan ketersediaan tempat duduk sebanyak 171.504 seat. PT KAI 1 Sumatera Utara telah melakukan berbagai persiapan dari sisi pelayanan, keamanan, dan kenyamanan, baik di stasiun maupun di atas kereta api. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, PT KAI menambah perjalanan kereta api Sribila Utama dengan tujuan Medan Rantau Prapat sebanyak 2 perjalanan yang dengan jadwal keberangkatan dari stasiun Medan pukul 10:25 dan dari stasiun Rantau Prapat pukul 5 sore. PT KAI Divres 1 Sumut menyiapkan total 73 armada kereta api dan 31 armada lokomotif siap operasi untuk mendukung layanan masa Nataru. Keselamatan perjalanan kereta api di masa Nataru juga tidak lepas dari kesiapan sisi prasarana jalur kereta api. Divres 1 Sumut telah melakukan pemetaan terhadap daerah yang memerlukan perhatian khusus. Total terdapat ada 8 titik yang terbagi menjadi 6 titik rawan banjir, 2 titik rawan longsor. Selain itu juga Divres 1 Sumut juga telah menyiagakan alat material untuk siaga di beberapa titik untuk mengantisipasi gangguan. Untuk kegiatan Nataru tahun ini, kalau terkait dengan persiapan dalam rangka menghadapi musim yang mungkin tidak menentu, kami juga sudah siapkan personil-personil untuk di sepanjang perlintasan dan di titik-titik rawan. Kita siapkan daerah-daerah yang perlu perhatian khusus, termasuk kalau kita juga menyiapkan alat material untuk siaga di Medan dan di Kisaran. Dan ini bukti atau tanggung jawab kami dalam rangka pelayanan angkutan penumpang di Divres 1 Sumatera Utara. Pemirsa, untuk mengetahui situasi dan kondisi angkutan Natal dan Tahun Baru di Stasiun Kereta Api Medan, kini kita telah terhubung dengan reporter TVRI Sumatera Utara, Audra Olinka. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore Putri dan juga pemirsa. Dapat kami laporkan dari Stasiun Kereta Api Medan. Pada masa Nataru 2024 tahun ini ada 22 kereta api yang beroperasi di Stasiun Kereta Api Medan.
yaitu 20 kereta api reguler dan 2 kereta api tambahan. Selain itu Putri, untuk volume penumpang sendiri tertinggi pada masa Nataru tahun ini ada 10.150 orang penumpang yang terjadi pada tanggal 24 Desember 2024 kemarin. Selain itu Putri, untuk hari ini prediksi volume penumpang sendiri lebih dari 8.000 yang menggunakan kereta api di wilayah Sumatera Utara. Seperti saat ini situasi loket tiket penjualan di stasiun kereta api Medan sendiri terpantau aman dan juga lancar, karena selain bisa memesan tiket secara offline di stasiun kereta api Medan, para calon penumpang juga bisa memesan tiket secara online melalui aplikasi ataupun website. Dan untuk itu Putri, ditambah lagi penjualan tiket masa Nataru di Sumatera Utara telah mencapai 119.275 atau 64% dari total tiket yang disediakan, yakni 186.000. Dan ditambah lagi Putri, untuk penjualan tertinggi sendiri adalah tujuan Tanjung Balai yang sudah habis terjual hingga tanggal 4 Januari 2024, maksud kami 2025 mendatang. Ditambah lagi Putri, untuk prediksi arus baliknya sendiri terjadi pada tanggal 1 hingga 2 Januari 2025. Dan untuk pengamanan di stasiun kereta api Medan sendiri juga terpantau aman dan juga terkendali oleh pihak pengamanan stasiun kereta api Medan itu sendiri. Dan ditambah lagi Putri, saat ini di stasiun kereta api Medan terdapat layanan baru, yakni overpass stasiun Medan. Jadi bagi masyarakat yang akan masuk ke stasiun kereta api Medan bisa memanfaatkan overpass ini. Dan untuk pintu keluarnya sendiri atau penjemputan bisa melalui overpass bagian bawah. Jadi untuk para penumpang Nataru 2024 agar selalu mengikuti petunjuk dari petugas agar perjalanan Anda aman dan juga nyaman. Demikian laporan dari stasiun kereta api Medan. Kembali ke studio, Putri. Baik, terima kasih Audra atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, untuk mudik Natal dan Tahun Baru diharapkan pengendara agar tetap waspada, di mana jalan nasional yang menghubungkan Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan merupakan rawan longsor, apalagi kondisi masih dengan cuaca ekstrim. Beginilah kondisi Jalan Nasional Batu Jomba Tapanuli Selatan. Kondisi jalan licin dan berlumpur, pengemudi yang melintas di jalan tersebut harus konsentrasi dan hati-hati. Bagi pengendara yang akan libur Natal dan Tahun Baru yang menggunakan jalan melalui Batu Jomba menuju Tarutung Tapanuli Utara diharapkan mengikuti petunjuk petugas yang berada di lokasi. Hingga saat ini petugas di lapangan masih berupaya melakukan perbaikan dengan menggunakan alat berat sehingga pengendara dapat melintas. Salah seorang pemudik, Iwan, berharap agar secepatnya memperbaiki kondisi Jalan Nasional Batu Jomba sehingga arus lalu lintas di jalan tersebut lancar dan tidak terjadi antrian panjang kendaraan di jalan tersebut. Ya, harapan kita semua harus bagus lah, biar bisa lancar mudik, arus balik, gitu permintaan masyarakat gitu. Saat ini Polres Tanah Karo bersama instansi terkait melakukan pelatihan dan pembentukan tim SAR Kabupaten Karo untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Mengantisipasi terhadap potensi dan penanganan bencana, Polres Tanah Karo rapat koordinasi dan pelatihan guna membentuk tim SAR di Kabupaten Karo bersama lintas sektor seperti TNI, BPBD, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas PU, PLN, Damkar, dan pihak terkait lainnya, membahas langkah strategis serta memastikan kesiapan maksimal menghadapi bencana. Kesiapsiagaan dengan kolaborasi dan sinergi yang baik guna memberikan perlindungan terbaik bagi masyarakat. Selanjutnya pelatihan lapangan dilaksanakan mencakup simulasi evakuasi dan pemeriksaan kesiapan kendaraan operasional serta peralatan SAR milik Polres Tanah Karo dan BPBD Kabupaten Karo. Kegiatan ini menghasilkan beberapa keputusan, antara lain pembentukan tim SAR Kabupaten Karo dengan melibatkan berbagai instansi, penyediaan sarana dan prasarana pendukung, termasuk penerbitan surat keterangan operasional oleh BPBD Karo, dan komitmen untuk mengadakan pertemuan berkala guna meningkatkan koordinasi dan efektivitas penanganan bencana. Kesiapsiagaan tim SAR Kabupaten Karo ini diharapkan dapat meningkatkan sinergitas serta kemampuan mitigasi bencana dan meminimalkan dampak bencana sekaligus mempercepat proses pemulihan pasca bencana.
Pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, momen libur Hari Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 telah dimulai. Wisatawan pun tampak terlihat memasuki wilayah Kabupaten Toba dan khususnya daerah kawasan Danau Toba untuk mudik maupun menikmati libur panjang. Kawasan Danau Toba saat ini menjadi salah satu pilihan favorit bagi wisatawan untuk berkunjung menikmati waktu liburan. Pantauan tim peliputan di tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Toba sudah mulai padat, khususnya di daerah tepian kawasan Danau Toba. Wisatawan yang datang pada umumnya menikmati indahnya Danau Toba dan melakukan berbagai aktivitas. Bupati Toba Poltak menghimbau dengan sikap yang ramah, wisatawan akan merasa senang dan nyaman untuk menghabiskan waktu liburan di Kabupaten Toba. Tingginya kunjungan wisatawan merupakan peluang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian seperti tempat penginapan, kuliner, pusat oleh-oleh, dan lainnya. Para pelaku usaha dan petugas parkir diharapkan tidak mematok harga tinggi dan pihaknya memastikan akan selalu memantau keamanan dan kenyamanan wisatawan yang datang ke Kabupaten Toba dengan bekerja sama dengan pihak kepolisian. Tidak ada yang celaka, saya ingatkan semuanya yang berkunjung ke danau supaya jangan ada yang ngambil risiko lewat daripada batas yang sudah ditentukan. Kemudian juga yang di rumah, ya tolong dipastikan kalau ditinggalin rumah, dipastikan bahwa tidak ada yang membahayakan, api tidak menyala, air tidak menyala, dan sudah pasti kunci ditutup, ya dikunci. Ini saran kami, mari kita wujudkan ya Natal dan Tahun Baru ini kita nikmati dengan aman. Dan juga kepada seluruh masyarakat Toba dan juga yang berkunjung, kami mohon ayo sama-sama kita menciptakan saling menghormati satu dengan yang lain, ya khususnya masyarakat Toba. Sambutlah ya wisatawan kita yang datang di sini, yang berkunjung, yang berlibur di sini dengan ramah, ya berikan pelayanan yang terbaik, jangan sampai mereka kecewa. Berikut informasi perakiran cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada Sabtu 28 Desember 2024. Halo Sobat BMKG, kembali bersama saya Anda Paramita, Prakirawan BMKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan info perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk Sabtu 28 Desember 2024. Pada pagi hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Asahan, Labuhan Batu Utara, dan sekitarnya. Untuk siang dan sore hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana hujan sedang berpotensi terjadi di wilayah Humbang Hasundutan, Karo, Samosir, dan sekitarnya. Untuk malam hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Padang Lawas dan Padang Lawas Utara. Untuk dini hari masih diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Sumatera Utara, yaitu di Dairi, Sibolga, Labuhan Batu, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 15 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 68 hingga 98%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 3 hingga 13 km per jam. Untuk titik panas tidak terpantau di wilayah Sumatera Utara berdasarkan pantauan pada tanggal 26 Desember 2024. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terjadinya hujan sedang yang disertai petir dan angin kencang di wilayah pegunungan dan pantai barat Sumatera Utara yang dapat berpotensi terjadinya banjir, longsor, dan bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian perakiran yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Putri Zen pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.